Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahza nur nabiyil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya bertalabul ilmi. Fakulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amallahu mardudatun la tuhabalu. Sesungguhnya beramal dan beribadah itu tanpa ilmu pengetahuan, sesungguhnya ibadah itu tidak akan sampai dan tidak akan diterima. Bersalam kita tak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, perlulah kiranya kita berbagi ilmu dan wawasan dengan tujuan menambah iman, meninggikan takwa kita sehingga mencapai apa yang dimaknakan oleh Allah, bukan apa yang diartikan. Insya Allah dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam wadah syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, insya Allah akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam masa tayangan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama yang paling penting yang terlupakan, yaitu hakikinya Islam. Hakikinya Islam ini adalah tujuan akhir yang utama.
apa yang dimaksud dengan tujuan akhir yang sangat diutamakan? Kalau yang awal adalah syarat hakikat yang diharuskan, diwajibkan. Tetapi kalau hakiki adalah tujuan utama dari setiap beribadah. Kalau kita melakukan sifat hakiki, sebelumnya dituntut kesempurnaan hakikat. Jadi 3 syarat ini harus terkumpul dengan baik. Satu adalah syariatnya. Apa yang dimaksud syariatnya? Sudahkah syariat itu menjadi sebuah isyarat, yaitu isyarat ruhaniyah terhadap batiniahnya? Sudahkah perbuatan ibadah? Kalau perbuatan ibadah ini sudah mutlak, maka dikatakan gerakan syariat itu sebuah isyarat. Kita contohkan seorang itu melipat tangan. Itu isyarat apa? Mengangkat tangan dalam takbir. Isyaratnya apa? Jangan-jangan sama juga mengangkat tangan dengan mengangkat takbir. Tanpa tangan takbir tidak bisa. Ini menandakan belum menjadi isyarat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hakikat. Apakah syariat kita sudah menjalankan hakikat? Kalau syariat kita belum menjalankan hakikat, maka ini tidak ada nilai ibadahnya. Kenapa harus berdiri dengan tubuh berdiri? Apakah tanpa tubuh berdiri sholat tidak bisa dikerjakan? Dalam suatu soal, kita dalam masa nuzuk atau berhalangan atau sakit, berarti yang dimaksud hakikat berdiri itu seperti apa? Nah, ternyata bukan berdiri, tapi mendirikan. Nah, berarti itu hakikat. Nah, yang ketiga, mencapai hakikinya. Nah, hakikinya apa? Kita tidak hanya tahu agama itu namanya Islam atau Al-Quran mengatakan din, ya, fiddin, yaitu la ikraha fiddin. Din itu nama suatu surah dalam Islam disebut dengan din. Nah, hakiki yang dimaksud ini, apakah tujuan utama? Seperti kita lihat sholat. Sholat ini perintah Allah. Nah, itu diakui oleh setiap umat Islam. Tetapi yang dimaksud dalam perintah ini, mana yang dikatakan perintah Allah? Sholat mana yang dikatakan perintah Allah? Apakah perintah itu berdiri sampai duduk berupa rakaat, atau perintah itu melihat hakikat yang ada dalam rakaat, atau sebuah wujud yang terjadi kerahasiaan di dalam hakikat tersebut? Kalau yang dikatakan sholat perintah Allah, nah kita harus memaknai dulu, apakah sholat ini perintahnya berupa gerakan, atau perintah menggerakkan, atau perintah digerakkan, atau bergerak menuju sesuatu yang telah ditetapkan. Ini akan terjadi nilai-nilai sholat yang berbeda. Pengertian sholat ini adalah suatu wujud kebenaran saluhu dhaim, yaitu suatu perjalanan batin dalam masa ba'da atau waktu yang 5. Kalau kita mengatakan menjalankan sholat, ini kita lihat dulu, sholatkah yang dijalankan
atau ba'danya yang dijalankan. Kalau menjalankan sholat, sholat itu apakah 5 buah sholat atau dalam 5 ba'da? Pengertian dari hakiki ini yang mengajak kita berpikir. Memang kalau kita taat tanpa berpikir, ini kita akan puas dengan mengerjakan. Tapi kalau kita berpikir dalam taat, kita akan berpikir apa yang kita kerjakan dan hakikinya apa, tujuan utamanya. Apakah mau diperintahkan sesuatu terjadi di dalam perbuatan sholat, atau kita hanya diperintahkan mengerjakan sholat atau ifa'alus, atau ikamatis, mendirikan. Yang diperintahkan itu kita lihat dari surat At-Taha 14, yaitu mendirikan, ikamatis sholah wa kimiz li zikri. Bagaimana cara kita mendirikan sholat dan mengingat Allah dalam sholat? Ini tidak mudah kalau kita tidak tahu hakikinya. Sebelum kita mempelajari hakikat, kita harus tahu hakikinya dulu. Sebelum kita mengerjakan syariat, kita juga harus tahu hakikatnya. Kalau hakikat, harus tahu hakikinya. Nah, sekarang kita lihat Islam, din. Ini asmanya ada, nama. Dari nama dal, alif, nun, din, sudah pasti setiap asma mengandung sifat. Ya, sudah pasti setiap asma mengandung sifat. Maksudnya, tidak mungkin ada nama tanpa ada yang dikasih nama. Itu logika sekali. Tapi logika ini tidak pernah dilogikakan oleh umat. Jarang. Dia puas dengan mengerjakan tanpa dia tahu setiap asma itu adalah sifat, terjadi dari sebuah kodrat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Mendapatkan sebuah sifat dari sebuah nama, tentu kita harus diwajibkan mengkaji sifatnya. Sebuah kodrat sifat yang ada, yang diberi nama din, atau dalam bahasa Indonesia disebut Islam, dalam arti selamat. Kalau tidak bisa mencapai hakikinya, ini ibadah tidak akan selamat atau berhasil. Ya, kalau kita tidak sanggup mencapai hakiki, maka ibadah ini tidak berhasil. Ya, kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Itu sangat jelas permaknaan dari kata kalam Allah itu. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalaulah kita ini diwajibkan yakin kepada yang gaib, yang gaib ini berhubungan dengan wa yuqimunas shalah, artinya saripati dari hakikat tadi, yaitu wa yuqimunas shalah, hakiki daripada salat. Itulah nilai yang paling mahal, yaitu keberuntungan dari segala yang beruntung yang akan didapati oleh umat tersebut. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi kalau kita belum paham apa hakikinya, dihimpun sebuah pertemuan atas nama ketuhanan disebut dengan sholat,
tapi kita tidak bisa melaksanakan sebuah pertemuan yang hakiki di dalam sebuah sholat, maka kita telah mengerjakan amaliyah sholat, bukan ibadahnya sholat, tapi amaliyahnya sholat. Orang yang mendapatkan ketuhanan 24 jam, dia harus berhasil dulu mendapatkan hakiki dari sebuah sholat. Syarat-syarat hakiki inilah yang jarang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama. Tetapi mentaatkan syariat, meramaikan masjid itu utama bagi himbauan amaliyah. Himbauan ibadah adalah mendirikan amaliyah tersebut, yaitu berupa hakikat. Berbeda dengan panggilan ilmu. Kalau panggilan ilmu yaitu menjalankan hakiki atau kerahasiaan, berarti tingkat sholatnya ini sulit orang yang beruntung. Kenapa kita kaji sampai begini? Karena kita tahu dari surat Al-Mu'min, kenapa seorang mukminin itu dijadikan keberuntungan. Kenapa? Karena ada kerugian yang nyata kalau hakikinya tidak kita dapati. Untuk itu, apa yang dimaknakan dengan hakiki? Pertama, kita harus tahu dulu rahasia dari nama Islam. Itu kita harus paham dulu, yaitu din. Ini kodrat batinnya, rahasianya seperti apa? Dia semuanya itu adalah batinnya Allah. Bukan kita katakan Allah itu batin, tapi batinnya Allah. Apa yang dikatakan batinnya Allah, yaitu solahu do'ib. Bagaimana kita menjalankan dengan ruhaniyah batiniyah. Pertama, kita harus tahu dulu apa hakikinya din, atau dikatakan dengan batinnya Islam. Din ini adalah asma dari diniyah. Diniyah ini adalah sebuah kodrat. Yang pertama bernama alam, yang kedua berkodrat diri, alam dan diri. Jadi kalau kita melaksanakan hakikinya ibadah, harus tahu mana dikatakan kodrat batin bagi diri yang masuk ke dalam alam batinnya diri. Ini yang dikatakan din. Dal alif nun. Bagaimana kita mentajalikan kodrat Allah ke dalam batin, ke dalam batinnya Allah. Ini yang dikatakan Baitullah. Dan mana yang dikatakan diri, nah ini kodratullah. Jadi kalau kita memahami hakiki Islam, tenggelamnya diri batin ke alam batin, ini sudah dikatakan tingkat hakiki. Batin Islam diniyah. Nah, kalau kita belum paham, belum mengerti sama sekali, Islam ini bukan sebuah batin, bagaimana bisa ada kata masuk dan keluar? Ya, bagaimana bisa masuk dan keluar? Apa yang dikatakan masuk dan keluar? Hakiki dari masuk dan keluar, apabila azan ini, kodrat yang dikalamkan oleh azan, saat kita mentahbirkan sholat, tidak seperti kalam yang disampaikan,
Allahu Akbar. Kalau bukan Allahu Akbar, belum kita paham yang berdiri itu adalah Allahu Akbar, hakikinya seperti apa, maka Allahu tidak akan akbar ke dalam batin diniyah tadi. Nah, ini hakikinya. Jadi kalau kita tidak paham bagaimana dengan kodrat kesempurnaan Allah bersifat sir zahir pada yang terlihat, dan hu adalah sifat aku bagi Allah yang hayat, dan akbar adalah sebuah wujud Allah yang berkodrat. Ini kalau kita tidak mendirikan dengan satu takbir sehingga tidak bertajali dia dalam kalam kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila, ini orang belum bisa mencapai hakikinya. Karena apabila yang hakiki itu telah berhakikat nyata zahirnya Allah dan berwujud zahirnya Muhammad dalam wujud kepala mim ha mim dal, maka belum menjadi nyawanya dari sifat aku bagi Allah, maka tidak akan pernah dia mendapatkan suatu pertemuan di dalam sebuah batin markubahnya Allah. Batin Allah disebut dengan Baitullah, dan diri kodratnya Allah sirullah yang akan wujud dalam batinnya Allah. Apabila ini telah menyatu pertemuan mukasyafah tadi, maka inilah yang dikatakan wahdaniyah, sifat tunggal bagi Allah berwujud batin diniyah. Batin memiliki nama alam batin, dan diri bertemu diri itu memiliki nama. Dua kodrat, batin menjadi alam akan wujud menjadi diri jasad, dan batin diri akan wujud menjadi kodrat diri sir. Jadi batinul batin ini apabila dia tidak menyatu salatul mukasyafatullah, salat ini bukan baginya mencapai pertemuan, maka dia telah gagal mendapatkan wayuki munasolah. Ini gagal karena dia hanya mengerjakan sebuah syariat yang tidak mengandung isyarat. Jadi kalau kita pahami para hadirin dan hadirat, rahasia hakikinya tadi, mana Islam itu, apa wujudnya Islam itu, dan siapa yang ada di dalam Islam, berbentuk apa Islam ini, maka inilah orang yang telah putus hubungan sir pendengaran, panafilahnya, penglihatan, perkataan yang bersifat indrawi manusiawi, putus hubungan dengan yang melaksanakan tadi. Karena batin tunggal yang ada dalam wujud alam tunggal yang membuat solat ini mencapai kekusukan tertinggi, itu adalah rahasia bagi orang yang membutuhkan Tuhan dalam sholatnya. Bukan orang yang memperlihatkan sebuah wujud, tetapi orang yang telah menjadi sebuah wujud sesuai dengan panggilan ibadahnya. Allahu Akbar. Dengan demikian kita mulai memahami bahwasannya perbuatan daripada rukun dan rakaat adalah tajalli dari sebuah ibadah. Itu hanya perjalanan sesuatu rahasia menuju makom rahasia
berhenti dalam wujud rahasia. Ini kalau kita belum mencapai, belum pantas dikatakan menghadap Allah, karena dinyatakan di dalam perbuatan adalah sesuatu yang berwujud kepada Allah, yang akan lebur dalam wujudullah, berwujud kepada Allah dalam luput dalam wujudullah. Inilah rahasia hakikinya Islam. Kita harus tahu mana alam batin Islam yang disebut diniyah, dan mana kodrat diri Islam yang disebut ruhaniyah. Maka terlihatlah dalam bentuk gerakan mukhodiyah. Jadi dalam perjalanan batin ini harus mencapai hakikinya. Islam bukan perbuatan yang tidak mengandung kekuatan nilai, tetapi Islam adalah gerakan yang ditimbulkan oleh kekuatan, bukan kekuatan yang bergerak. Jadi dengan demikian, rahasia-rahasia yang ada di dalam kodrat Islam, yaitu di dalam wujud batin diniyah tersebut, harus betul-betul dicapai dalam takbir Allahu Akbar. Nyata sudah berwujudlah kerahasiaan Allah dan luput di dalam sirnya Allah. Maka ini yang dikatakan 24 jam Islam telah menjadi suatu kodrat tajali yang penuh dalam 24 jam, dalam adab 5 waktu. Yang namanya perbuatan solat hanya ada satu solat dalam 5 waktu. Sekali lagi kepada hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, saya ingatkan, kebenaran solat itu hanya satu dan dijalankan dalam 5 waktu. Bukan waktu yang 5 yang benar, solat yang satu itu salah. Mana solat yang satu? Solat yang hakiki. Dan mana yang 5 waktu? Mendirikan hakikat di dalam waktu yang 5. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mengingatkan kepada kita semua bahwasannya kalau kita tidak memiliki tujuan kodrat hakikat yang bertujuan kepada hakiki, maka sesungguhnya solat itu kosong, tidak mendapatkan nilai apa-apa di mata Allah. Afqalana fil mu'minin allazihum sholatihim qasi'un. Beruntunglah orang-orang yang berilmu yang kusuk dalam sholatnya. Ingat, fakulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu maruratul la tuhabalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu, maka ibadah ini akan kembali dan tidak akan diterima. La tuhabalu. Maka kita diwajibkan menuntut ilmu. Apa gunanya semuanya kalau dirimu tidak terjadi tajali solat yang berkekalan, yang jatuh kepada syariat, yang jatuh kepada hakikat, tarikat dan ma'rifat? Itu adalah makom ibadah, bukan perbedaan ibadah. Dengan demikian keberuntungan tetap akan ada. Kalau keberuntungan hakiki ini sudah ada, terlihat jelas seorang yang berbuat baik dalam Islam, dia tidak pernah menerima upah di dalam rumah ibadahnya Allah. Ingat, sesuatu yang hilang tidak akan pernah ada di dalam rumahnya Allah. Justru yang hilang itulah yang ada. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Saya sebagai guru mursyid mengingatkan kepada kita semua agar tidak lupa amanah-amanah orang yang terdahulu dari kita. Hiduplah di zaman sekarang dan berilmulah ke masa lalu. Maka selamatlah kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Barakallahu ya karim.
ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.